atau pola setan gitu. Kepada hutuat setan ya. Ya buktinya dia berkorban kok. Boleh nggak misalnya? Boleh nggak misalnya dia itu sebetulnya mengabdi kepada Afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mengabdi kepada diri sendiri. Bisa, Pak. Mengabdi diri sendiri itu satu contoh buruk, presiden buruk bahwa manusia itu nanti juga bisa gitu. Iya, bisa, Pak. Bisa. Yang mestinya kepada ilahun wahid jadi ilah-ilah yang lain, terutama ilahahu hawahu itu. Iya, Pak, bisa. Ya, kalau ilahahu, maaf sebentar, kalau ilahu hawahu di situ wa adalahu ala ilmi, berarti keluar dari si Isnaini itu, Pak ya? Ya, ini persoalannya pada pengabdian bahwa kalau tidak, kan alam semesta ini semua ciptaan Allah, bahkan iblis itu juga ciptaan Allah kan gitu. Iya. Sehingga kalau tidak mengabdi kepada Allah itu terus mau mengabdi kepada siapa lagi, satu-satunya pencipta itu hanya Allah kan gitu. Betul. Dalam hal ini makanya kita kemungkinan itu ini persoalan pengabdian ini pada ilah yang lain yang bukan Allah, bukan yang dikehendaki Allah, yang la ilaha illallah. Kemudian muncullah afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Iya. Jadi kalau ditanyakan ya mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada dirinya sendiri, ya jadi sakarpe dewek gitu. Iya. Itu sebagai contoh awal presiden buruk bahwa itu mungkin uswah sayyi'ah gitu ya. Mungkin tapi nggak ada istilah hutuati setan. Saya tim. Ya, kami maksud selesaikan dulu Pak Adit juga. Ya itu saya kan gelisah, terus kemudian apa kemungkinan-kemungkinannya memahami pengabdian itu. Karena sebetulnya kalau dipikir lebih mendalam ya, itu kan bukan pilihan. Mengabdi kepada Allah itu kan satu-satunya pilihan, sehingga sebetulnya nggak ada pilihan lain. Iya. Kecuali ada namanya alam semesta lain ya, yang diciptakan oleh Tuhan lain, tapi kan nggak mungkin. Tapi Pak Adit, ya. Kan itu Nabi Ibrahim ngomong tuh ke bapaknya, ya abadi la ta'budi setan. Artinya ada sebuah pengabdian kepada setan. Tuh, ada sebagai sebuah selain Allah, min dunillah kan? Ya, sebagai bentuk itu makanya sebetulnya tadi saya katakan kalau dipikir lebih mendalam, lebih secara prinsip ya hakikat, sebetulnya nggak ada istilahnya semua. Saya mau pakai istilah makhluk pernah dikritik sama Mas Oko ini, nggak ada istilahnya di Quran. Maksud saya begini, apa yang diciptakan itu kan semuanya ada karena diadakan. Karena semua itu ada dan diadakan, maka tidak mungkin dia punya alternatif lain untuk pengabdian selain yang mengadakan, itu tidak mungkin. Bahkan iblis pun walaupun kelihatannya seolah-olah membangkang, kemudian dia mengabdi kepada dirinya sendiri, kepada egonya, kepada nafsunya, kepada kecenderungan, pokoknya ingin membangkang lah dengan ajaran Allah, dengan yang disebut dengan al-haq itu. Tapi sebetulnya dia itu nggak bisa mengelak sebagai
sebagai makhluk, saya terpaksa pakai istilah ini, sebagai makhluk, sebagai ciptaan yang diciptakan, otomatis sesuatu yang diciptakan itu mesti dia bukan ilah, dia mesti abdi gitu loh, mesti. Maksud saya begitu. Jadi walaupun seolah-olah iblis itu bisa membangkang, tapi itu hanya seolah-olah saja. Kalau hakikatnya sih siapapun ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu ya mesti taat pada skenario wama qolatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan dalam Quran kan iblis kan masuk jin, masuk bagian dari itu. Skenarionya kalau Allah sudah bilang begitu, itu walaupun seolah-olah ada yang membangkang, ada yang mengabdi kepada setan, mengabdi kepada yang lain-lain, tapi hakikatnya itu tetap mengabdi liya'budun. Itu maksud saya. Ya. Bisa saya tambahkan tadi. Jadi yang saya pahami nih Pak Adit, bicara iblis itu dia identik dengan kan karena aba wastakbar tadi, maka dia masuk ke dalam minal kafirin kan gitu. Nah, iya kan? Karena iblis itu aba wastakbar ya, menolak, enggan, menolak perintah ya, dan takabur lah gitu ya. Maka dia masuk dalam minal kafirin. Nah, kalau kita bicara kafirin itu tidak bisa terlepas dengan al kafirun. Jadi di situ kan disuruh Nabi Muhammad bilang, aku tidak mengabdi apa yang kamu abdikan. Kafirun kan. Iblis. Berarti iblis itu ini mengabdi. Kalau dinisbatkan iblis kafirin, surat al-kafirun la a'budu ma ta'budun kan gitu. Aku tidak mengabdi apa yang kamu abdi gitu. Seperti apa yang kamu abdi gitu. Beda gitu pengabdian kita kan gitu, berdasarkan surat al-kafirun. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau mukmin mengabdinya kepada Allah, ya kan, kalau selain Allah min dunillah, itu pasti mengabdinya pada setan gitu. Jadi saya dalam pemahaman saya bahwa setan itu adalah awalnya imajiner gitu, tapi datanya itu iblis gitu, pelakunya, data pelakunya iblis, tapi polanya itu, kutuatnya itu setan gitu. Jadi iblis ini mengabdi pada setan, karena kan pada ayat ya abatilah tak budi setan, berarti bapaknya ini kayak iblis gitu kan, jangan mengabdi pada setan. Bapaknya ini tadi, bapaknya Ibrahim kan gitu, jangan mengabdi pada setan selain Allah, karena ada pengabdian selain Allah. Kalau yang saya pahami Pak Ade, yang pengabdian pada setan. Bicara setan nanti ada kelakuan setan, ada ujian setan gitu ya. Nah, kalau mengabdi kepada Allah ya udah pasti hanya Al-Quran saja yang saya paham. Jadi selain Al-Quran udah pasti itu ajaran setan gitu, ekstrim jadinya. Nah itu begitu, pasti ajaran setan, selain Al-Haq pasti ajaran setan. Ya pasti itu. Ini jadi kejam jadinya. Udah pasti itu. Dalam tataran nilai hitam putih memang harus hitam putih, nggak bisa pisahkan. Pisahkan. Walaupun setan itu sendiri tadi awalnya berupa larangan kan Pak Adit? Kan larangan dia. Kutuati setan itu larangan. Makanya kan dikaitkan dengan wala taqrabus haji sajarah gitu ya. Iya. Haji sajarah ini kan dia merujuk ke sejarah iblis yang membangkang tadi gitu. Sejarah Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Itu juga ya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan ya. Jadi wala taqrabu haji sajarah ini kan sebelumnya konteksnya iblis yang membangkang, jangan dekati para Adam itu, jangan. Haji sajarah jangan gitu. Artinya ketika didekati juga berarti dia masuk mengikuti khutuwati setan kan gitu.
Nah itu kalau saya pahami boleh dibantah lah biar ada warna-warna Iya, diskusi. iya ini hanya ini cara memandang persoalannya aja. Itu artinya kalau secara makro, makanya tetap misalnya ada pemahaman yang ini pemahaman umum ya, artinya dari literatur umum saya baca di buku-buku sufi gitu. Itu ya ini mungkin hanya fiksi ya, bukan kenyataan, tapi untuk menggambarkan bahwa sebetulnya iblis itu ada, kalau tadi dikatakan Mas Oku itu sebagai sebagai prototipe yang awal data awal ya, data yang paling pertama, pembangkang pertama, yang takabur pertama ya. Menolak itu sebetulnya ada versi yang membuat narasi ya, versi yang membuat narasi bahwa ketika dia ditanya, iblis kenapa kamu nggak mau bersujud kepada Adam? Ya karena aku menjaga dalam frame cerita ini menjaga ketauhidan dia, istiqomah dia tidak mau bersujud kepada selain Tuhannya, kepada selain Allah gitu. Dalam kerangka memahami cerita walaupun ini fiksi ya, inilah saya kemudian mencoba ya bahwa kerangka mengabdi itu sendiri sebetulnya bukan pilihan. Apalagi kalau ada ayat yang Anda lihat itu ya, Wamaqalatul jinna, itu skenario awal, desain awal penciptaan. Semua ciptaan itu adalah memang seperti itu. Jadi kalau ada seolah-olah di panggung sejarah ini ada yang berperan tidak mau mengabdi, itu sebetulnya tetap saja dia tidak bisa katakanlah dia berlaku jahat ya, berlaku tidak baik. Itu semua pun bukan di panggung yang di luar panggungnya Allah gitu. Artinya dalam konteks itu tetap dia tunduk dan patuh kepada sesuatu yang dilarang gitu. Yeah. Tapi sebetulnya semua itu tidak lepas dari kapasitas kemakhlukan. Memang kalau diistilahkan dengan mengabdi jadi mengabdi bahasa Indonesia ini agak ini sih. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan uswah kerasulan di Senayan. Iya. Dan yang negatif, yang berpartisipasi dengan ajaran yang negatif kan juga ada. Walaupun ayatnya sedikit ya, misalnya Maryam itu inna arsalna sayatin alal kafirin ta'ujuhum azab. Yeah. Artinya ya walaupun dalam konteks yang makro ya, iblis itu kan konon kan walaupun tidak diridhoi tapi diizinkan. Ada semacam lisensinya, ada kalau dihukum bukan legalisasi tapi itu justifikasi. Arsal itu inna arsalna itu
lebih tepatnya dirisalahkan apa diutus itu. Kan terjemahannya diutus, Pak. Iya. Kami Mengutus. kami mengutus apa kami merisalahkan. Mengutus. Inna Iya. arsalna sayatin. Ya, Ala konteksnya kafirin. kalau dibawa kepada andirni ila yaumil yub'atsun kan ada semacam kayak akad ya, ada kesepakatan, Oke. Di dalam pengabdian ini ada pengabdian yang melalui jalur itu dan melalui jalur itu. Tapi semuanya itu sebetulnya kalau mau digabung muaranya ya Isnaini itu pengabdian ya hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Walaupun itu kelihatannya umat itu punya ilah-ilah yang lain, tapi ilah-ilah palsu, maksudnya bukan ilah yang sebenarnya, karena dihapus dengan la ilaha, itu semua ilah habis. Semua ilah. Walaupun nanti dalam praktek sehari-hari seolah-olah ada aita manita wada ilaha, seolah-olah ada bahwa kita itu ego kita bisa menjadi ilah, lingkungan kita bisa menjadi ilah, seorang tokoh bisa menjadi ilah dan sebagainya. Atau dalam konteks yang lebih umum, robun ya menjadi arbaban min dunillah. Tapi itu sebetulnya itu seolah-olah kalau Rabbul Alamin ya cuma satu, tidak mungkin yang arbaban min dunillah itu Rabbul Alamin, nggak mungkin. Kalau ditanyakan wala insa'al tahum man khalaqa samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, Fir'aun pun tidak akan Membantah. mengatakan itu menciptakan matahari, aku nggak akan sanggup. Iblis pun juga nggak akan sanggup. Bentar, Pak. Oke, mungkin Pak Saifuddin. Moga silakan. Jadi kalau model yang disajikan oleh Allah berdasarkan usul ya. Mungkin kan ada Pak Saifuddin dulu itu sudah. Iya. Silakan Pak Saifuddin. Suaranya belum. Iya. Pak Saifuddin. Halo? Suaranya di. Pak Saifuddin Kusnadi. Hilang. Malah hilang. Oh iya, hilang. Mungkin terputus jaringannya. Oke, ke Bang Maulana silakan, Bang. Jadi kalau kembali kepada sajian dari Allah, yaitu mengabdi hanya kepada satu model ajaran, yaitu satu pilihan ilmu gitu ya. Kemudian kalau iblis misalnya sebagai pembangkang dari indisipliner ilmu itu berarti posisinya ruang lingkupnya itu masih di ruang lingkup si Isna ini, yaitu Khairul Ansar, ataukah di mana, Pak? Ya harus di ruang lingkup Isna ini, karena dia kan katakanlah secara sederhananya dia perwakilan dari kegelapan. Tapi kan perwakilan ini resmi gitu. Maksudnya resmi itu bukan diridhoi ya. Ini agak rumit nanti kalau diperdalam. Diizinkan dengan diridhoi nanti bisa berbenturan. Ya. Tapi kalau misalnya parkir saya dulu sebentar ke hadis yang menyerupai, boleh ya? Silakan. Misalnya Isnain ini sajian dari Allah, satu pilihan ilmu ini modelnya gitu. Kemudian ada yang mengatakan pada perawi hadis, malam yarda bikadai, siapa yang tidak ridho atas kepastian ilmu dariku, yaitu model si Isnain ini tadi, walam yasbir ala balai, dan tidak teguh bersabar terhadap perjuangan untuk menuju si Isnaini ini, walam yaskur ala ni'ami, dan tidak pernah mau bersyukur
atas apa yang telah kami mantapkan atas pilihan ilmu ini alani kata Allah fal yakhruj min tahti sama isnaini gitu fal yatlu beroban siwai silahkan cari pembimbing selain dariku kata Allah. Gimana itu Pak? Itu makanya kan secara umum kan nggak mungkin, bahkan itu kan nggak mungkin. Atau bisa nggak Pak dikaitkan ke sini Pak? Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina dari sudut manusia ya. Fa'atu bi suratin min mislihi wa nu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Iya. Fattaqun nar wa quduha an-nas wal hijarah mu'idat lil kafirin gitu. Iya. Gimana Pak Rosan? Iya, jadi seolah-olah itu dalam konteks Ilan Taf'alu seolah-olah ada semacam tantangan atau tawaran ya. Silakan aja bikin satu surat yang semodel ini atau satu. Tapi kan tidak mungkin itu. Ilan Taf'alu dan tidak mungkin gitu. Jangankan memproduksi sebuah ajaran untuk mengumpulkan ada aku min dunillah saja tidak mungkin untuk bersepakat untuk berkumpul bareng-bareng tidak mungkin. Jadi justru bagi pemahaman saya itu memperkuat baik hadis tadi maupun ayat ini bahwa secara prinsip umum semua ciptaan Allah itu dengan sukarela maupun terpaksa itu pasti tunduk patuh mengabdi. Nah, dari sudut budayanya Pak, ketika id arsalna rasulan ya, isnaini sebagai visinya itu. Kemudian pakkajabuhuma. Nah, keduanya ini diselingkuhi. Baik yaitu perintah terhadap her, larangan terhadap san, diselingkuhi. Pak Ajaznya bisa lisin menjadi model ketiga. Ini model ketiga ini yang mana nih Pak? Ya. Apa itu yang dikatakan yang dimaui oleh posisi iblis keluar dari si Isnaini itu? Model ketiga itu apa itu? Saya sendiri kadang-kadang memahami model ketiga ini bisa berbeda tergantung konteks. Karena kadang-kadang istilah pihak ketiga itu bisa menjadi menjadi semacam solusi yang walaupun istilahnya mungkin bukan pihak ketiga karena dalam bahasa Indonesia istilah pihak ketiga ini sudah terlanjur kurang baik ya pemaknaan. Kami munculkan model ketiga, kami unggulkan model ketiga. Jadi faqalu inna ilaikum mursalun. Selanjutnya mereka mengatakan pilihlah kami nih Rasul untuk kalian gitu. Apa tetap masih di ruang lingkup Isnaini model ketiga itu? Bukan Isnaini karena Kalisun Haraka ya itu kan bukan Isnaini. Mau silakan Mas Opo. Mungkin ke Pak Saifuddin dulu tadi agak terputus. Masuk lagi belum? Ya, sudah masuk lagi. Bang Saifuddin Kusnadi, silakan. Halo? Halo, Bang Saifuddin? Ya.
nggak bisa, mohon maaf tadi ya. Ya, Kayaknya lanjutnya yang saya tahu untuk langsung aja ke yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu di surat Waqiah. Ya. Ya, belum lihat lagi lah. Ya, dilanjut aja dulu ya. Dilanjut. oh iya. Ya, silakan. Ya. Oke, mungkin ke Bang Opo, silahkan Bang Opo. Jadi tadi melebar ini ya. Is arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma bisalasin. Iya Pak Maulana. Fa'adzabhuma fa'azzazna. Fakazzabuhuma bi'azazna bisalasin. Fa'azzazna, maka kami munculkan ke tower model yang ketiga. Ya, kalau kita lihat ini secara pasti alam aja lah. Secara pasti alam tuh racun itu jelas racun kan. Madu jelas tuh madu. Nah, kalau itu dicampur kan memang jadi dia. Jelas juga tuh. Jelas itu kan. Ya, ini sudah jelas tuh. Dicampur jadi juga yang ketiga tadi. Itu kan fakazzabuhuma sama dengan dimanipulasi kan. Iya kan, keduanya dimanipulasi, dioplos. Kan ada juga jadi model ketiga itu. Oplosan madu dengan racun kan jadi juga. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu ya. Jadi tidak ada pangkal dan ada ujung katanya kan, fitnah kan. Dan dia bisa menyihir kan. Konteksnya ke sana bukan? Kalau sesuatu itu berdefinitif dan ada parameter yang jelas, mana yang madu, mana yang racun, itu memang dari Allah. mudah Mas di semacam diukur, kemudian dinilai mana yang campuran, mana yang oplosan, mana yang merupakan sesuatu yang madu bukan, racun bukan gitu. Tetapi ketika misalnya obat dalam medis ya. Obat dalam medis itu sebetulnya di satu segi dia racun. Dia menjadi obat atau racun itu dosis, bukan pada substansi tapi kepada dosisnya, kepada penggunaannya. Makanya ada istilah segala sesuatu racun ya. Ya, penyalahgunaan obat-obatan. Nah, jadi sekali lagi kalau antara nilai hak dan batil itu definitif dan parameternya jelas, itu memang benar, artinya munculnya pihak ketiga yang merupakan mukallibin kadaba campuran dari itu, ada adu-aduan. Kadang-kadang dan sering terjadi di dalam kita ya, misalnya mengukur parameter Quran, ajaran Allah ini, mana yang benar-benar hak, mana yang benar-benar batil, ini kan kita juga tidak mempunyai parameter atau ukuran yang kadang-kadang tidak jelas ukurannya, sehingga seseorang menuduh wah ini adu-aduan, itu adu-aduan, tapi sebetulnya yang saling menuduh itu seperti hanya kasus Yahudi dan Nasrani itu. Nasrani bilang kepada Yahudi, laisatil Yahud ala syai', tapi Yahudinya membalas, laisatil Nasoro ala syai'. Ya, artinya yang nggak beres itu yang mana? Dalam situasi yang adu-aduan, yang semuanya itu campur baur, masing-masing menghakimi, umum vonis yang lain adu-aduan, dia sendiri juga adu-aduan. Ini jadinya
menurut saya kok seperti apa dalam surat Nur itu yang menceritakan zulumatun ba'duhum min ba'din. Jadi seperti orang yang di malam hari tenggelam di lautan yang dalam itu diselimuti oleh ombak, sehingga ketika dia mengeluarkan tangan pun tidak ada orang yang bisa melihat karena malam hari di tengah laut yang dalam diselimuti ombak, ya, ada mendung lagi. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Iya. Hatta idza rajayanahu lam yakad yarah. Walaupun dia menunjukkan kelingkingnya nggak kelihatan. Nah, dalam situasi begitu, kira-kira gimana kalau ada saling menuduh, saling mencerca, wah kamu dulumat, sama-sama dulumat semua. Berarti jadi dua model, yang satu isnaini, yang satu yang kadzdzaba dong Pak, kalau begitu. Kan dalam ayat dikatakan yang satu talbisu nalhaq bil batil, yang kadzdzaba. Yang taktumunal haknya di mana nih Pak? Ya itu kadang-kadang pengelompokan pun seperti yang ya di dalam kita pakai surat Al-Fatihah sebagai pandangan itu. Kan hakikatnya kan Siratal Mustaqim. Kemudian Ghairil Maghdub Waladdallin, artinya kemudian muncullah ada sirat yang maghdub dan sirat yang dhalin ya. Tetapi kalau memakai ayat yang Allah waliyul ladzina amanu, istilah dalim yang kemudian dipakai selalu jamak zulumatun itu kan mengindikasikan memang banyak. Sehingga tidak hanya, menurut saya tidak hanya 3 adu-aduan itu. Adu-aduan itu banyak sekali. Kreatif ya. Ya, memang apa? Katanya Seperti kreatif. bahasa ya, seperti bahasa. Kalau kita yakini bahwa bahasa itu pada awalnya kan dari Allah itu tunggal, satu saja. Tapi yang saking kreatifnya manusia kan memodifikasi yang diajarkan Allah ini kan bahasa ini menjadi ratusan atau ribuan dari bangsa-bangsa di dunia ini seolah-olah bisa memiliki bahasa sendiri-sendiri. Nah, otomatis karena bahasa ini alat menyampaikan ajaran, ya otomatis ajaran kan ya seperti itu. Sangat banyak. Ya, kemudian disimplifikasi dengan Al-Fatihah sebagai model pencerahan yang paling awal sebagai pandangan umum bahwa jalan hidup itu sederhana, satu saja. Ya, kemudian karena ulah manusia menjadi. Jadi kadang-kadang, nah kalau istilah kada bawa tawala itu kan juga mengindikasikan pada awalnya kan cuma 2 itu. Kalau tidak maling ya pelacur. Ya. Maling ilmu maksud. Ya, jadi kalau tidak zulumat itu kalau tidak maghdub ya dhalin. Awalnya cuma itu. Tapi kalau kita lihat karena kreativitasnya kan Pak. Iya. Ya. Tapi kalau kita lihat umurnya panjang juga ya Pak ya. Katakanlah setelah Muhammad tampil hada rahmatun min Robi, ketika tegaknya Madinatul Munawwarah, fa idza jaa wa'du Robi ja'alahu dakaan. Maka manakala janji pembimbingku telah tiba, tegaknya Madinatul Munawwarah itu telah hancur berantakan gitu.
Kemudian watarokna ba'duhum yaumaidin yamuju fi badin wa nufihu fi sur fajamanahum jam'an. Artinya setelah wafat Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadi model ketiga ini panjang sekali umurnya, Pak ya? Iya, ya kalau melihat dari sisi itu betul. Pantesan kalau di Makanya di kampung-kampung kemudian kalau dalam budaya ini kan kita ada semacam komplikasi apa ya, kesulitan untuk menentukan zamannya. Misalnya ya, sekarang kalau yang benar gitu, setelah Muhammad itu wafat, itu sebetulnya Islam itu dalam decline kayak maghrib gitu, atau dia masih muda dalam arti kemudian tambah moncer ketika ganti Abu Bakar, kemudian tambah moncer lagi diganti Umar, tambah moncer lagi, dan seterusnya sehingga ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya. Gimana potret kita melihat sejarah seperti itu? Karena itu nanti akan menentukan bahwa, karena banyak sekali para ahli sejarah yang menyebutkan bahwa seolah-olah zaman keemasan Islam itu hingga tegaknya seperti dinasti-dinasti itu, bahkan sampai Eropa ketika Umayyah itu lari, dihancurkan oleh Baghdad, kemudian lari ke Andalus ya. Itu sebetulnya dulu mah kata Nur, ini gampangannya gitu.